warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siva, NPM 1901011160 dari kelas PAID semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan tentang materi penerapan strategi Ekaching 2 dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di TPA Nurul Ilmi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu, yaitu dalam mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan pembelajaran. Berbicara tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat didesain untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang akan disusun untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembelajaran sendiri adalah sebuah konteks atau sebuah kegiatan yang di dalamnya menyampaikan satu pikiran kepada yang lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah pembelajaran yang relevan. Dan di sini pemegang aspek yang paling besar adalah seorang guru untuk membentuk suatu perubahan yang nyata dalam aksi maupun teori. Ya, seorang guru adalah pemegang aspek yang sangat tinggi, karena berhasil atau tidaknya seorang murid adalah bagaimana seorang guru tersebut memaksimalkan pembelajaran yang ia sampaikan kepada seorang murid. Bagaimana agar seorang guru bisa memahami karakter murid, bagaimana seorang guru bisa mengajak murid untuk menjadi murid yang aktif, hiperaktif, terus menjadi anak yang kreatif. Semua itu tergantung pendidiknya. Jadi seorang pendidik memang harus dituntut, ibarat kata, bukan dia harus sempurna, tapi memang harus memiliki talenta, bisa merangkul dan bisa juga untuk mengajak murid-murid ke arah yang lebih positif. Berbicara tentang Ekaching 2, apa sih yang dimaksud dengan Ekaching 2? Ekaching 2 adalah suatu strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Banyak peneliti yang menyarankan strategi ini karena dapat menjadi strategi alternatif pada sebuah pembelajaran hadis. Karena strategi ini dapat membuat siswa menjadi aktif. Metode yang digunakan itu apa? Metode yang digunakan Ekaching 2 adalah bertukar sudut pandang ataupun berdiskusi, sehingga mengutamakan bertukar pendapat lebih pada penalaran secara gamblang. Metode ini banyak menarik para siswa untuk lebih berpikir aktif. Karena ibaratkan dalam bangku perkuliahan, ketika kita berdiskusi ataupun bertukar pendapat, secara tidak langsung penalaran kita atau pemikiran kita itu akan lebih terbuka. Secara langsung juga mindset kita itu terbuka untuk mencari sebuah pemecahan masalah, apa sih yang menjadi permasalahan, terus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, berarti metode berdiskusi ini sangat penting sekali jika kita terapkan di sebuah sekolah ataupun sebuah madrasah, karena dapat membuka mindset anak-anak untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, dan lebih aktif. Selain itu juga, dengan kita menggunakan metode berdiskusi, membuat anak lebih mengenal karakter masing-masing. Oh, jadi si A ini begini, si A ini begini loh. Jadi opini si A itu begini, opini si B itu seperti ini. Jadi ketika kita berdiskusi, bertukar pendapat, anak-anak akan lebih berpikir untuk menghargai sebuah pendapat orang lain. Nah, kemudian berpikir, wah, ternyata saya ini masih ketinggalan. Jadi membuat anak itu untuk terus berpikir, terus belajar bagaimana untuk dia menjadi siswa ataupun seorang pelajar yang aktif sehingga menjadi anak yang cerdas.
Mungkin itu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penggunaan kata-kata maupun dalam penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.